Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Ella. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Doli. Senang sekali hari ini kita kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Kita yel-yel dulu ya. Siap Kak Doli. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi yang lebih semangat ya adik-adik di rumah. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kak Doli mengajak semua untuk berdiri dengan penuh sukacita. Kita mengangkat pujian, kasih Yesus indah, oh indahlah. Kita sama-sama menyanyi, kasih Yesus indah, oh indahlah. Dengan gerakannya ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi kasih. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Dia lebih indah dari langit. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi, kita ulang dari pertama. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, Oh Yesus. oh Yesusku. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa bersama-sama meminta pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan boleh memimpin kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan sekarang bersama-sama walaupun secara online kami mau memuji Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama teman-teman. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dan berkenan juga memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Ella ajak kembali untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Yesus saja jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya.
ada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya, Yesus saja jalannya, Yesus saja jalannya, Yesus saja jalannya, Yesus saja jalannya. Ya adik-adik, tetap berdiri, kita akan tetap memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian selanjutnya yaitu KASIH, kasih. Adik-adik silakan duduk kembali, kita akan mempersiapkan diri, kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian Rumah Doa.
kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik kami yang telah belajar dan mereka boleh diberikan nilai terakhir, dan saat ini mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik dan mereka juga sudah naik kelas bahkan lulus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk 1 tahun masa belajar dari adik-adik kami semua. Tuhan sudah menyertai mereka dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya memasuki tahun ajaran yang baru, mereka terus giat untuk belajar. Mereka terus semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami semua yang Tuhan boleh izinkan mereka boleh naik kelas dan lulus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang saat ini berlibur. Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh memakai masa libur mereka dengan lebih baik dan mereka terus bersuka cita bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Tuhan tolong supaya pemerintah kami diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong berikan keamanan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, para penginjil. Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat, berikan sukacita, berikan kesabaran di saat mereka memberitakan Injil. Tuhan tolong kalau ada kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memampukan mereka untuk terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus diberitakan dan banyak orang menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang 1 bulan ini. Tuhan menolong, memberkati di usia yang baru. Tuhan tolong sehingga mereka terus bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka terus melakukan pekerjaan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan mendengar firman, mari kita nyanyi satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Shalom adik-adik, salam jumpa kembali bersama Kak Yesti. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita untuk berdoa dahulu. Semuanya duduk yang manis ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Telah tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, pembacaan cerita pada pagi hari ini dari Yesaya 38 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 38 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dibawa perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memegari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya." Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Nah, cerita hari ini tentang seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Hizkia adalah Raja Yehuda yang selalu taat dan percaya kepada Allah. Dia adalah raja yang selalu melakukan kebaikan dan melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Karena itu Allah sangat mengasihinya, sehingga Allah memberkati dan memberikan dia kemenangan pada saat dia berperang. Tuhan selalu menyertai dan melindungi Hizkia, hingga pada satu ketika Hizkia jatuh sakit, dan di Alkitab dikatakan bahwa dia hampir mati. Dan Tuhan pun mengutus seorang nabi besar, yaitu Nabi Yesaya, untuk datang menemui dia. Pada saat Nabi Yesaya menemui Hizkia, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Hizkia akan mati. Jadi kumpulkanlah keluargamu, sampaikan pesan terakhirmu. Wah, sedih sekali hati Hizkia. Akhirnya Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia menangis. Setelah itu Hizkia pun berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang gini, "Tuhan, aku telah melakukan apa yang baik di hadapan Engkau. Aku taat kepada Engkau." Setelah Hizkia berdoa, Hizkia pun menangis terseduh-seduh, menangis dengan sangat-sangat sedih. Dan setelah itu Tuhan menjuru Yesaya untuk kembali kepada Hizkia dan mengatakan kepada Hizkia bahwa Tuhan telah mendengar apa yang menjadi doa daripada Hizkia ini, dan Tuhan juga telah melihat air mata Hizkia. Yesaya juga melanjutkan pembicaraannya bahwa Tuhan akan memberikan Hizkia bonus. Bonus apa itu? 15 tahun lagi umur Hizkia.
Dan juga Hizkia akan menang dalam peperangan. Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan melindungi Hizkia. Sebagai perjanjian antara Tuhan dan Hizkia, Tuhan membuat bayang-bayang matahari yang dibuat oleh Ahaz itu mundur sebanyak 10 tapak. Dan setelah 10 tapak itu, Hizkia pun menjadi sembuh. Nah, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari adalah bagaimana Hizkia dan Tuhan memiliki hubungan yang sangat baik. Hizkia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hizkia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat kepada Hizkia, Tuhan mengasihi Hizkia. Tuhan pun menjawab doa-doa Hizkia. Jadi adik-adik, jika adik-adik mau hubungan adik-adik dan Tuhan menjadi baik, ayo rajin-rajinlah kita berdoa, rajin-rajinlah kita datang sekolah minggu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, untuk menutup firman kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami aplikasikan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Adik-adik tadi sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah sekarang mari kita menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu. Mari kita menghafal. Keluaran 24 ayat 7b. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Sekali lagi ya. Keluaran 24 ayat 7b. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ya, hari ini kakak akan membagi ayat firman Tuhan yang akan dihafal minggu depan. Terambil dari Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Demikian ayat firman Tuhan yang akan dihafal minggu depan. Semangat! Wah, adik-adik, Kak Tina dan Kak Ella, Iya, tidak Kak terasa Doli. ya, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu online kita. Kak Doli mengajak semua masih dengan posisi duduk yang tenang, kita mengangkat pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita mengingat. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa
Mari kita mengakhiri ibadat kita di dalam doa. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena atas pimpinan-Mu kami boleh mengikuti ibadat sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya firman Tuhan juga yang telah kami dengar, kami bisa lakukan itu semua di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati adik-adik semua sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Yesus amat cinta pada saya.